Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Belajar, dan saat ini saya akan memberikan kuliah mengenai keperawatan medikal bedah bagi mahasiswa Akademi Keperawatan Mutoriwaya di Manado. Saat ini kita akan mempelajari tentang keperawatan medikal bedah untuk mahasiswa tingkat 2 semester 3 Akademi Keperawatan Mutoriwaya Manado. Dan untuk waktu pelajaran kali ini, capaian pembelajarannya adalah dengan belajar keperawatan medikal bedah 1 ini, kita akan menguasai bagaimana konsep asuhan keperawatan bagi klien dalam rentang usia atau mengenai tentang sehat sampai sakit dan pada berbagai tingkat usia. Tapi untuk keperawatan medikal bedah ini kita akan belajar tentang bagaimana keperawatan medikal bedah pada pasien dewasa. Karena kalau membahas anak itu kita sebut dengan pediatri, dan untuk pembahasan pasien lansia itu dengan mata kuliah geriatrik atau gerontics. Pada pembahasan keperawatan medikal bedah juga diharapkan mampu menguasai konsep keperawatan medikal bedah, teknik-teknik yang ada pada mata kuliah ini, prinsip dan prosedur pada pelaksanaan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh individu baik secara mandiri atau kelompok dalam lingkup keperawatan medikal bedah. Kemudian adapun capaian pembelajaran lainnya yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok. Untuk pasien atau klien yang sehat, diberikan asuhan keperawatan untuk menjaga agar tetap sehat dan tidak sakit, atau bagaimana meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, misalnya dengan berolahraga. Dan kemudian secara komprehensif bagi yang sakit mendapatkan pemulihan atau tidak terjadi komplikasi atau bisa membaik dan kembali seperti keadaan semula. Kemudian capaian pembelajaran ini diharapkan mahasiswa dapat memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Diharapkan juga mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis, dan mahasiswa bertanggung jawab serta menyelesaikan pekerjaan yang berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih berbagai metode yang tepat berdasarkan hasil analisis. Jadi misalnya para mahasiswa saat nanti akan praktek ke ruangan, mereka bisa mengidentifikasi atau menganalisa pasien-pasien apa yang ada di ruangan. Misalnya saat mereka bertugas di ruangan tempat praktek bangsal atau tempat praktek klinik mandiri, atau mereka bekerja di ruangan tertentu misalnya di ICU atau di IGD. Pada capaian pembelajaran ini diharapkan peserta didik atau mahasiswa saat bertugas atau dinas nanti pada saat praktek, mereka dapat menetapkan tindakan, atau misalnya berada di ruangan IGD atau berada di ruangan perawatan khusus lainnya, atau misalnya berada pada ruangan perawatan, atau misalnya mereka berada di klinik mandiri, atau mereka berada di fasilitas kesehatan yang tempat mereka bertugas nantinya apabila mereka praktik di klinik maupun saat mereka praktek di laboratorium. Apa-apa yang akan dilaksanakan, hasil yang diharapkan, tindakan yang akan dilakukan dengan belajar keperawatan medikal bedah ini, mereka dapat menentukan prioritas tindakan. Deskripsi mata kuliah keperawatan medikal bedah ini, mata kuliah ini membahas tentang masalah kesehatan yang terjadi pada umumnya atau pada lazimnya pada usia dewasa, baik yang bersifat akut atau muncul kurang dari 6 bulan, ataupun yang bersifat kronik yang sudah lebih dari 6 bulan atau menahun, yang meliputi gangguan kebutuhan, misalnya kebutuhan oksigen,
akibat patologi pernafasan, atau gangguan kebutuhan cairan dan elektrolit akibat patologi sistem perkemihan dan endokrin. Nah, gangguan eliminasi juga yang terjadi akibat patologi sistem pencernaan dan persyarafan dan indera dibahas juga pada mata kuliah ini. Tetapi pada saat ini kita akan membahas mengenai definisi keperawatan medikal bedah yang merupakan pelayanan profesional berdasarkan pada ilmu keperawatan medikal bedah dan teknik. Jadi berdasarkan ilmu dan teknik, atau kita sebut dengan ilmu keperawatan adalah art and science, atau seni dan ilmu pengetahuan yang digabungkan. Nah, teknik dalam keperawatan medikal bedah ini berbentuk pelayanan biologi kepada biologis, psikologis, sosial, spiritual. Terutama peran perawat adalah memberikan asuhan keperawatan sebagai objek utama pengkajian. Nah, secara ilmu keperawatan ontologis, menurut para ahli dari Nur Salam 2008 memberikan pengertian bahwa keperawatan medikal bedah menurut ditulis kembali oleh Raymond dan Shimamura tahun 2009 mengandung 3 hal. Yang pertama adalah mengembangkan diri secara terus-menerus untuk meningkatkan kemampuan profesional. Nah, dalam keperawatan medikal bedah ini, caranya adalah pertama, menerapkan konsep-konsep keperawatan dalam melaksanakan kegiatan keperawatan. Kemudian yang kedua, atau kita melaksanakan kegiatan keperawatan dalam menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi, pada pelaksanaan tindakan keperawatan medikal bedah, kita juga sebagai perawat keperawatan medikal bedah, kita harus berperan sebagai pembaharu atau change agent, agen perubahan dalam setiap kegiatan keperawatan pada berbagai tatanan pelayanan keperawatan. Artinya kita menjadi agen pembaharu ke arah yang lebih baik. Nah, dengan demikian bagaimana ada perubahan? Tentunya kita mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terus-menerus dan melalui kegiatan yang menunjang. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat belajar tanpa batas waktu dan jarak. Jadi bisa membaca buku-buku online atau belajar melalui Zoom atau seminar-seminar online yang kebanyakan free, tinggal kita memberikan waktu dan kesempatan untuk mengikutinya secara terus-menerus atau secara kontinu. Kemudian mengembangkan IP keperawatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana pesannya perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat harus juga kita seimbangkan dengan pengetahuan perawat. Jadi perawat juga harus terus mengembangkan atau upgrade ilmu. Nah, peran aktif dalam setiap kegiatan ilmiah yang relevan dalam keperawatan juga penting bagi perawat untuk mengembangkan diri. Itu adalah salah satu hal yang dilakukan oleh perawat medikal bedah yang sangat penting. Kemudian hal yang kedua adalah melaksanakan kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu keperawatan adalah dengan mengidentifikasi masalah kesehatan dengan menganalisis atau mensintesis. Jadi kita bisa mengumpulkan beberapa tulisan dan kita sintesis. Dari penulisan itu aplikasinya di daerah kita atau bagaimana kita mengaplikasikannya pada tindakan keperawatan saat kita bertugas, dan didukung dengan informasi yang relevan dari berbagai sumber, tentu saja dari sumber resmi, misalnya dari jurnal atau penelitian terdahulu, dengan memperhatikan perspektif budaya atau bagaimana cara pandang budaya terhadap masalah kesehatan yang ada. Karena Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, di mana saat kita berada di Indonesia, di mana kita berada akan mempengaruhi misalnya pendekatan mengikuti adat budaya Bali atau adat budaya Manado. Saat ini Akbar Motoriwaya berada di kota Manado atau berada di daerah lain misalnya. Kalau misalnya di Bali saat pasien datang
sambut dengan bunga-bunga yang indah dan mengandung ritual atau budaya bahwa akan sembuh dengan aromaterapi atau teknik budaya lainnya untuk kesembuhan. Kemudian dalam kegiatan penelitian juga perawat diharapkan dapat menerapkan prinsip dan teknik penalaran yang tepat serta berpikir kritis dan logis juga mandiri sehingga penelitian dapat menjadi lebih baik. Proses pembelajaran mahasiswa akan mendapatkan materi tentang perspektif keperawatan medikal bedah. Dan yang ketiga adalah berfungsi sebagai anggota masyarakat yang kreatif dan produktif. Kemudian terbuka untuk menerima perubahan dan berorientasi pada masa depan yang lebih baik. Dengan demikian, perawat bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau kelompok khusus atau individu tertentu di dalam keluarga dan masyarakat yang terkait dengan keperawatan medikal bedah. Kemudian, perawat juga dalam keperawatan medikal bedah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang tersedia. Pada mata kuliah ini, peran dan fungsi perawat juga sangat penting karena berdasarkan apa yang dipelajari dari bangku kuliah dapat diaplikasikan di klinik, misalnya dengan metode SMART atau spesifik, measurable, dapat diukur, achievable, reasonable, dan time. Kemudian proses pembelajaran mahasiswa ini akan mendapatkan materi tentang perspektif atau cara memandang keperawatan medikal bedah sehingga memahami peran dan fungsi sebagai seorang perawat keperawatan medikal bedah. Dan materi pada saat ini proses pembelajaran ceramah, ada juga diskusi di kelas dan sharing pengalaman belajar. Dengan demikian dapat meningkatkan kualitas belajar dan juga semoga dapat menjadi referensi atau pengalaman yang lain saat nanti belajar di laboratorium keperawatan atau di klinik keperawatan saat praktek nanti. Pada materi ini juga terdapat penugasan individu di mana ada tugas individu dan kelompok, juga ada seminar praktikum. Capaian pembelajaran selain memahami konsep dan perspektif KMB juga ada 10% kehadiran, 10% tugas, 10% diskusi, ada penilaian ujian mid semester, ujian semester, dan presentasi kelas. Diharapkan dengan metode belajar ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mahasiswa dapat belajar lebih baik lagi karena bisa online dan dapat diulang kembali materi yang dipelajari ini. Saat ini kita akan belajar tentang keperawatan medikal bedah yang merupakan praktek pelayanan profesional karena ada ilmu keperawatan yang saat ini sudah sampai profesor. Saat dulu masih ada sampai sederajat SMA. Nah, pada keperawatan medikal bedah ini bentuk pelayanannya meliputi aspek biologis atau adanya gangguan di biologis atau psikologis pula dan gangguan secara sosial. Adapun yang dipelajari termasuk dengan gangguan, masalah atau hal yang terjadi secara spiritual. Artinya dengan pelayanan menyeluruh atau komprehensif, biopsikososial, spiritual, bahkan kultural. Di mana tujuan keperawatan medikal bedah ini ditujukan bagi orang dewasa yang mengalami perubahan fisiologis karena adanya penyakit, trauma, atau adanya kecacatan. Pada kuliah ini, mahasiswa dapat memberikan komentar pada kolom komentar atau dapat bertanya di kelas. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel ini agar supaya dapat memberikan masukan
atau belajar saat di rumah dengan menggunakan audio, visual, atau menggunakan headset sambil mendengarkan kuliah ini, dan dapat diulang-ulang lagi karena repetition retains more. Artinya apa yang kita pelajari secara berulang-ulang itu tidak akan mudah kita lupakan. Kemudian kita akan mempelajari tentang peran dan fungsi perawat keperawatan medikal bedah. Saat ini kita akan membahas tentang peran perawat keperawatan medikal bedah. Peran perawat khususnya di rumah sakit adalah memberikan pelayanan asuhan keperawatan melalui berbagai proses dan tahapan yang harus dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pasien. Tahapan yang dilakukan tertentu berdasarkan standar yang diakui oleh pemerintah maupun profesi perawat menurut tulisan dari laporan atau jurnal dari Sumiatun tahun 2011. Salah satu bagian yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah pelayanan keperawatan. Jadi pelayanan keperawatan di rumah sakit, di klinik masyarakat, atau di praktek keperawatan mandiri merupakan komponen terbesar dari sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Kemudian perawat juga merupakan pemberi keputusan klinis, tapi dengan mengikuti aturan bahwa harus ada informed consent atau persetujuan dari pasien dengan menjelaskan tentang tujuan pemberian tindakan atau bila tidak dilakukan tindakan akan seperti apa. Kemudian peran perawat juga berfungsi sebagai pelindung atau advokat yang melindungi klien. Pelayanan keperawatan merupakan proses kegiatan natural yang berurutan yang dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, pelayanan diberikan karena adanya keterbatasan atau kelemahan fisik, mental, atau mungkin keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan. Nah, dalam melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari secara mandiri, misalnya yang paling simpel adalah kita harus minum air putih atau cairan yang masuk ke dalam tubuh harus cukup. Meskipun kita tahu bahwa minum air cukup itu penting, tetapi kadang ada kurang kemauan sehingga kita tidak minum air putih misalnya 2 liter sehari pada saat kita beraktivitas. Mungkin akan lebih banyak lagi kalau saat berolahraga atau di tempat yang panas. Kemudian kegiatan keperawatan dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit atau pemulihan atau pemeliharaan kesehatan dengan penekanan upaya pelayanan kesehatan sesuai wewenang, tanggung jawab, dan etika profesi. Keperawatan memungkinkan setiap individu mencapai kemampuan hidup sehat atau menciptakan derajat kesehatan yang maksimal atau optimal. Tenaga kesehatan juga dapat menjadi manajer kasus dan juga rehabilitasi yang memungkinkan untuk memulihkan kesehatan pasien bila sakit atau membutuhkan pemulihan misalnya pada saat sesudah sakit dan akan pulih. Kemudian perawat juga berfungsi sebagai komunikator, di mana penting sekali komunikasi terapeutik dalam peningkatan keperawatan, peningkatan kesehatan. Misalnya dalam pemberian terapi medikasi, perawat harus menyampaikan misalnya obat ini diminum 3 kali 1 atau pagi, siang, malam, dengan menjelaskan juga kapan diminum. Misalnya diminum sebelum makan 1 tablet, sebelum makan pagi, sebelum makan siang, dan setelah makan siang misalnya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi komunikasi yang sederhana tetapi sangat penting untuk dilakukan. Kemudian peran perawat juga sebagai penyuluh atau trainer atau pelatih, di mana pelatihan-pelatihan yang diberikan atau ceramah untuk meningkatkan kesehatan. Untuk meningkatkan kesehatan atau menjaga agar supaya tubuh tetap sehat. Kemudian perawat juga memiliki peran karir, karena saat perawat bertugas di masyarakat, perawat sangat dipercaya. Bahkan ada perawat yang dipilih menjadi kepala atau camat. Lalu
sangat bisa diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, perawat dalam prakteknya sebagai perawat seringkali dan pada umumnya menjadi contoh dan teladan di masyarakat, menjadi barometer atau alat ukur kepada masyarakat. Perawat juga memiliki fungsi, yaitu terdiri dari 3 fungsi. Yang pertama adalah independen, fungsi dependen, dan interdependen, di mana fungsi perawat dijalankan sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan keperawatan dan disesuaikan dengan kondisi real dari pasien. Fungsi independen adalah fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam menjalankan tugasnya, perawat bekerja secara sendiri dengan keputusan sendiri. Adapun fungsi perawat yang selanjutnya yaitu fungsi dependen, atau di mana perawat membuat atau menjalankan perintah dari dokter atau untuk meningkatkan kesehatan pasien, seperti misalnya pemasangan infus, pemberian obat, pengambilan sampel darah, penyuntikan dan sebagainya, merupakan fungsi depend on. Ada juga fungsi interdependen, artinya adalah dalam fungsi ini perawat harus dapat bekerja sama dengan berbagai pihak lain yang terlibat dalam usaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik, misalnya dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan ahli lainnya. Kemudian materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu lingkup keperawatan medikal bedah. Sesuai dengan perannya dalam memberikan pelayanan keperawatan pada klien dewasa yang mengalami gangguan fisiologis karena adanya penyakit trauma atau kecacatan, keperawatan medikal bedah merupakan bentuk asuhan keperawatan yang sudah nyata dan terprediksi mengalami gangguan, baik karena adanya penyakit atau trauma atau kecacatan. Asuhan keperawatan meliputi perlakuan terhadap individu untuk memperoleh kenyamanan, membantu individu dalam meningkatkan dan mempertahankan kondisi sehatnya, kemudian melakukan prevensi, pencegahan, deteksi, dan mengatasi kondisi berkaitan dengan penyakit. Kemudian mengupayakan pemulihan sampai klien mendapatkan kapasitas produktivitas tertinggi. Perawat KMB menggunakan langkah-langkah ilmiah yaitu pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi dengan memperhitungkan keterkaitan komponen biopsikososial klien dalam merespon gangguan fisiologis sebagai akibat penyakit, trauma, atau kecacatan. Itu yang di dalam jurnal Nur Hidayah tahun 2014 halaman 417 dan 418. Kemudian ruang lingkup keperawatan medikal bedah dalam penelitian pengembangan konsep dan teori keperawatan, masalah penelitian difokuskan pada kajian teori yang sudah ada dan dalam keperawatan adalah ilmu yang berbeda dari ilmu profesi kesehatan serta kesesuaiannya dalam ilmu keperawatan. Ruang lingkup keperawatan juga ada dalam masalah penelitian yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia yang meliputi identifikasi sebab dan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam lingkup masalah penelitian pendidikan keperawatan juga, perawat diharapkan mampu membuat penelitian mengenai manajemen keperawatan dan model asuhan keperawatan medikal bedah. Nah, dan lingkup keperawatan medikal bedah juga termasuk peran dan kinerja perawat. Adapun masalah dalam lingkup keperawatan lainnya adalah masalah penelitian ilmu keperawatan medikal bedah yang difokuskan pada asuhan keperawatan melalui pendekatan keperawatan. Adapun ruang lingkup lainnya yaitu model sistem pencatatan dan pelaporan dalam keperawatan medikal bedah. Topik yang sering didasarkan pada gangguan sistem tubuh klien yang terjadi pada klien dewasa menurut Nur Salam. Antara lain adalah sistem kekebalan tubuh, kemudian sistem respirasi dan oksigenisasi, kemudian sistem kardiovaskuler, dan sistem pernafasan. Dalam keperawatan medikal bedah terdapat juga komponen-komponen keperawatan medikal bedah yang sangat penting. Ada 5 objek utama
dalam ilmu keperawatan medikal bedah. Yang pertama adalah manusia, keperawatan, konsep sehat sakit, konsep lingkungan, dan aplikasi pada ASKEP. Di mana setiap komponen ini terintegrasi dengan sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Merupakan adalah suatu bagian yang sangat berkaitan erat dalam keperawatan medikal bedah. Begitu pentingnya komponen-komponen pada 5 komponen ini. Yang pertama adalah manusia. Manusia adalah penerima asuhan keperawatan yang meliputi individu, kelompok, komunitas, atau sosial. Masing-masing diperlakukan oleh perawat sebagai sistem adaptasi holistik terbuka menurut Nur Salam tahun 2008 halaman 16. Dan manusia sendiri menurut Virginia Henderson mengidentifikasi bahwa ada 14 kebutuhan dasar pasien atau manusia itu sendiri yang meliputi bernafas normal, makan dan minum yang cukup, eliminasi, bergerak dan menjaga posisi, kemudian istirahat dan tidur, memilih pakaian yang sesuai, menjaga suhu tubuh, kemudian menjaga tubuh tetap bersih, menghindar dari bahaya dalam lingkungan, berkomunikasi dengan orang lain, dan beribadah atau bersosialisasi. Itu adalah komponen keperawatan medikal bedah yang adalah komponen manusia. Kemudian komponen selanjutnya adalah komponen keperawatan. Keperawatan adalah bentuk pelayanan profesional berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan kepada individu yang sehat maupun sakit yang mengalami gangguan fisik, psikis, sosial agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal menurut Nur Salam 2008. Dan menurut teori Kalista Roy, keperawatan adalah memiliki tujuan intervensi untuk mempertahankan, meningkatkan perilaku adaptif, mengubah perilaku inefektif sehingga pasien dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, dan kemandirian atau interdependensi, dan rentang sehat sakit. Dituliskan oleh Potter dan Perry tahun 2005. Jadi pada komponen keperawatan medikal bedah ada manusia dan keperawatan itu sendiri. Kemudian ada juga komponen yang ketiga, komponen lainnya yang sangat penting dan sangat terintegrasi dari 5 komponen ini, yaitu komponen ketiga adalah rentang sehat sakit atau konsep sehat sakit. Menurut para ahli, menurut WHO bahwa definisi sehat mempunyai karakteristik berikut yang dapat meningkatkan konsep sehat dan positif. A. Memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh atau utuh. Kemudian B. Memandang sehat dan mengidentifikasikan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian konsep sehat sakit lainnya adalah C. Penghargaan terhadap pentingnya peran individu dalam hidup. Kemudian konsep sakit adalah suatu kondisi di mana kesehatan tubuh lemah. Oleh Webster News Collegiate Dictionary, sakit adalah keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam hal, bisa suatu kejadian, kelainan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan atau sistemik. Ditulis kembali oleh Nur Salam tahun 2008. Menurut para ahli, menurut Bloom menyatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara berturut-turut, yaitu yang pertama, gaya hidup. Yang kedua adalah lingkungan atau sosial ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Kemudian yang keempat yang mempengaruhi adalah faktor genetik atau keturunan, di mana di keperawatan medikal bedah terdapat juga penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh faktor genetik.
Kemudian konsep lingkungan menurut ahli. Konsep lingkungan adalah sebagai semua kondisi yang berasal dari internal dan eksternal yang mempengaruhi dan berakibat terhadap perkembangan dan perilaku seseorang dan kelompok. Kemudian lingkungan eksternal dapat berubah berupa fisik, kimiawi, maupun psikologis yang diterima individu dan dipersepsikan sebagai suatu ancaman. Sedangkan lingkungan internal adalah keadaan proses mental dalam tubuh individu berupa pengalaman, kemampuan emosional, kepribadian, dan proses stresor biologis seperti sel maupun molekul yang berasal dari dalam tubuh. Nah, pada aplikasi asuhan keperawatan, pada komponen keperawatan medikal bedah selanjutnya adalah mengenai aplikasi pada asuhan keperawatan. Konsep lingkungan keperawatan menurut ahli oleh Florence Nightingale menyatakan bahwa keperawatan dilihat sebagai tindakan non-kuratif, yaitu membuat klien dalam kondisi terbaik secara alami melalui penyediaan lingkungan yang kondusif untuk terjadinya proses reparatif atau perbaikan kesehatan ke semula, dikemukakan oleh Florence pada tahun 1858. Kemudian aplikasi pada asuhan keperawatan sebagai komponen terakhir pada keperawatan medikal bedah, yaitu aplikasi itu adalah menurut Nur Salam 2008. Pertama, pengkajian, perumusan diagnosis, keperawatan, intervensi keperawatan, pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Dorothy Johnson berfokus pada bagaimana klien beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi sakitnya dan bagaimana stres aktual atau potensial dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi ke arah yang lebih baik atau ke kesehatan yang lebih baik. Pada aplikasi keperawatan ini tujuannya adalah menurunkan stres sehingga klien dapat bergerak lebih mudah melewati masa penyembuhan atau pemulihan atau saat dia sakit hingga pada proses penyembuhan yang dia jalani. Saat ini fokus klien beradaptasi terhadap kondisi sakitnya dan bagaimana dia mengatasi stres yang terjadi atau keadaan yang mungkin akan terjadi atau potensial yang dapat mempengaruhi kemampuan klien beradaptasi. Pada aplikasi asuhan keperawatan atau komponen penting dalam keperawatan medikal bedah ini bahwa tujuan keperawatan harus selalu seiring sejalan. Kemudian kita tiba pada tren dan isu keperawatan medikal bedah. Tren dan isu keperawatan medikal bedah kita bahas pertama yaitu tren KMB. Pertama adalah peluang riset terbaru, di mana peluang penelitian atau riset yang dilaksanakan oleh perawat atau dosen keperawatan menunjukkan hasil yang masih minim. Artinya masih banyak kesempatan atau peluang yang belum digunakan sebagaimana yang diharapkan. Hampir 90% perawat belum bisa melakukan riset dalam perannya. Mereka menyadari bahwa riset adalah bagian dan perannya yang penting dalam pelaksanaan tugas perawat. Khususnya misalnya perawat yang melaksanakan penelitian, mereka menyadari bahwa riset adalah bagian yang penting. Juga ada pertanyaan whether research is a nurse's primary responsibility or not. All nurses should also involved in nursing research. Jadi di mana mereka menyadari bahwa pentingnya peran perawat untuk membuat pertanyaan atau penelitian mendalam mengenai keperawatan itu sendiri. Kemudian ada tren dan isu selanjutnya yaitu lokasi perawat bekerja. Menariknya ada banyak hambatan penulis mengenai tempat perawat bekerja, lokasi, misalnya biaya, kemudian waktu, kemudian keahlian, dan
kebijaksanaan pada penelitian terdahulu, ada juga jawaban responden yang sangat bervariasi karena ada korelasi dan kuat antar variabel. Misalnya mereka yang bekerja di Jakarta mengatakan bahwa anggaran riset dapat diperoleh dengan mudah. Sebaliknya yang berada di luar Jakarta misalnya kesulitan. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana penelitian itu sendiri dilaksanakan dan bagaimana metode penelitian itu dilakukan. Kemudian keahlian perawat dalam pelaksanaan riset keperawatan atau penelitian. Keahlian perawat sebagai peneliti, mereka mengalami masalah tentang keterampilan atau keahlian penulisan, misalnya proposal atau pelaksanaan penelitian. Keadaan ini diperparah dengan tidak adanya suatu lembaga yang menangani riset keperawatan, maksudnya masih minim untuk daerah tertentu memiliki tempat dan yang lainnya belum, menurut Nur Salam. Kemudian dikemukakan tahun 2008. Kemudian waktu pelaksanaan atau isu keperawatan medikal selanjutnya adalah waktu pelaksanaan yang terbatas. Waktu pelaksanaan yang terbatas ini di mana perawat pendidik mempunyai tugas yang sangat besar dalam pembelajaran kelas dan di kelas serta di klinik, serta kegiatan non pembelajaran misalnya administrasi. Oleh karena itu waktu perawat yang misalnya di klinis habis untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kemudian kita tiba pada isu keperawatan medikal bedah. Yang pertama adalah authenticity atau keaslian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keperawatan. Karena rendahnya dasar pendidikan profesi, tapi saat ini sudah mulai berkembang dan sudah banyak tenaga terampil profesi S1 dan profesi nurse yang sudah melaksanakan pendidikan profesional. Maka perawat lebih cenderung untuk melaksanakan perannya secara rutin. Kemudian isu keperawatan medikal bedah yang kedua adalah rendahnya rasa percaya diri, di mana low self confidence. Masih banyak perawat yang tidak melihat dirinya sebagai sumber informasi dari klien. Perasaan rendah diri atau kurang percaya diri tersebut timbul karena rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang memadai, serta sistem pelayanan yang masih berbeda antara daerah dengan daerah yang lainnya. Kemudian stigma membuat perawat dipandang tidak cukup memiliki kemampuan yang memadai untuk mengambil kewenangan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan kesehatan. Kemudian isu yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman tentang riset, di mana untuk melaksanakan penelitian bidang keperawatan masih banyak penulisan yang masih kurang ditulis oleh perawat. Jadi perawat tidak melaksanakan perannya dalam pelaksanaan riset. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan keterampilan riset klien yang berbeda-beda dan mungkin ada yang masih kurang atau terbatas waktu oleh karena anggaran dan kebijakan riset dari Pusdiknas atau lembaga penelitian lainnya yang memberikan kesempatan untuk perawat. Pada saat ini sudah banyak lembaga yang memberikan kesempatan bagi perawat dan masyarakat yang ingin meneliti. Kemudian pada isu keperawatan yang keempat adalah rendahnya salary. Karena berbeda salary pada berbeda tempat dan jenis pekerjaan serta tanggung jawab atau ruangan perawatan atau instalasi perawatan. Jadi ada perbedaan salary yang memungkinkan tidak ada dana lebih untuk penelitian. Nah, diharapkan pada riset kesehatan secara umum, riset tentang faktor keperawatan yang hampir belum tersentuh sebenarnya memperhatikan adalah tugas akhir yang diberikan kepada atau hasil laporan yang dipublikasikan. Dan yang terakhir adalah minimnya perawat yang bekerja di institusi kesehatan sebagai pimpinan. Tapi sekarang sudah banyak perubahan sehingga banyak juga yang memperjuangkan tentang hak dan kewajiban perawat. Kemudian pembinaan keperawatan yang
saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman dan telah dikelola secara profesional dengan adanya pengembangan ilmu keperawatan dan pendidikan keperawatan yang awalnya masih belum fokus pada penelitian, masih lebih terfokus pada pelayanan kesehatan. Maka sekarang keperawatan medikal bedah sudah sangat berkembang dengan meningkatnya pengetahuan dan teknologi perawat. Demikian kuliah kita pada hari ini, dan terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bisa memberikan pengalaman tambahan atau sumber motivasi dan dasar ilmu untuk pengembangan keperawatan. Maju terus keperawatan Indonesia, maju terus Motoriwaya, jayalah selalu Motoriwaya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan like status. Silakan komen dan bertanya bila masih ada yang belum jelas atau ada yang perlu diklarifikasi. Dan demikianlah, sukses selalu. Bye.